Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 6 MPIC Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang manajemen perilaku organisasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya selaku moderator Kotrunada Mazaya Muhtar dengan NIM 2017401118. Kemudian ada teman-teman saya. Yang pertama ada Ismaira Sifi Atmoko dengan NIM 2017401101. Kemudian ada Amalia Nur Anggraini dengan NIM 2017401103. Kemudian ada Fauzi Alwi dengan NIM 2017401138. Dan yang terakhir ada Sayyid Abdul Aziz dengan NIM 2017401145. Baik, langsung saja kita mulai. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Suatu organisasi di mana memiliki perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian karakteristik demografis yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji tentang penduduk suatu wilayah, baik itu desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun negara. Karakteristik mempunyai ciri-ciri khusus penduduk yang mampu membedakan dengan penduduk lain. Kemudian implikasi untuk para manajer ada dua macam, yaitu yang pertama, memahami kebijakan anti diskriminasi organisasi Anda secara mendalam dan mendiskusikannya dengan para pekerja. Yang kedua, mencari untuk memahami dan menghormati karakteristik biografis yang unik dari para pekerja, sebuah pendekatan yang adil tetapi individualistis yang menemukan kinerja yang baik. Materi yang kedua yaitu ada sikap dan kepuasan kerja. Sikap merupakan produk dan proses sosialisasi di mana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsangan yang diterimanya. Manusia berhubungan dengan orang lain atau objek di dalam masyarakat dengan ciri sikap yang kompleks. Kepuasan kerja adalah suatu penilaian dari seseorang mengenai seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan mampu memuaskan kebutuhannya. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan karyawan terhadap pekerjaannya karena seorang karyawan yang masuk kerja pada suatu organisasi membawa sekumpulan harapan, hasrat, dan kebutuhan. Kepuasan kerja akan didapat jika seluruh atau sebagian besar dari hal tersebut terpenuhi. Kepuasan kerja bersifat dinamik, dapat naik dan turun dengan cepat. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian emosi dan moods. Emosi atau emotion adalah perasaan-perasaan yang intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu, yang mana dalam emosi itu disebabkan oleh peristiwa spesifik, durasinya singkat, spesifik dan banyak. Terkadang diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas dan berorientasi tindakan. Ada juga pengertian dari mood atau suasana hati, yaitu perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus, yang mana dalam suasana hati penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas, bertahan lebih lama dan lebih umum, dan umumnya tidak diindikasikan dengan ekspresi yang jelas dan adanya proses kognitif. Ada juga aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati, yaitu yang pertama ada seleksi, yang kedua ada pembagian keputusan, yang ketiga ada kreativitas, yang keempat ada motivasi, yang kelima kepemimpinan, dan yang terakhir ada negosiasi. Kepribadian dan nilai individu mencakup keseluruhan pikiran, perasaan dan perilaku, kesadaran dan ketidaksadaran, bimbingan manusia untuk menyesuaikan diri dengan sebuah lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Sejak awal kehidupan, kepribadian adalah kesatuan atau berpotensi membentuk kesatuan.
Ketika mengembangkan kepribadian, orang harus berusaha mempertahankan kesatuan dan keharmonisan antar semua unsur kepribadian. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian persepsi dan pengambilan keputusan individual. Persepsi merupakan proses pemberian makna, interpretasi, dan stimuli sensasi yang diterima oleh individu dan sangat dipengaruhi faktor-faktor internal maupun eksternal masing-masing individu tersebut. Pengertian pengambilan keputusan individual adalah upaya seseorang mengambil pilihan yang dianggap tepat, efektif, dan efisien. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan individual. Yang pertama, nilai individu pengambil keputusan. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Kemudian, materi yang terakhir yaitu konsep motivasi dan aplikasinya. Motivasi sendiri merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Kemudian ada tujuan motivasi. Yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja. Yang kedua, meningkatkan moral dan keputusan kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Kemudian ada prinsip motivasi. Yang pertama, prinsip partisipasi. Yang kedua, prinsip komunikasi. Yang ketiga, prinsip mengakui andil bawahan. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Yang kelima, prinsip memberi perhatian. Kemudian ada bentuk motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan motivasi terdesak. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.